lagi bersama kami pada podcast Suara Watska episode 23. Bersama saya Putri Ananta dan rekan saya Salsa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari alumni SMK Negeri Sergengan. Dengan kakak siapa? Nama saya Pandi Iman Martin Wijaya, bisa dipanggil Martin biasanya. Saya alumni tahun 2024 dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kakak kan dari jurusan RPL nih. Apa yang membuat kakak kepikiran buat daftar ke TNI? Yang pertama sih cita-cita, memang dari kecil cita-citanya pengen jadi TNI. Kemudian dorongan dari orang tua juga. Itu sih. Berarti nggak harus dari SMA Batu menuju TNI ya, jadi dari RPL juga bisa ternyata. Bahkan di luar sana IT sangat dibutuhkan, apalagi sekarang banyak kekurangan anak IT. Terus gimana proses kakak selama mengikuti untuk memasuki TNI ini? Perjalanan ini. Sama sih. Ya, perjalanannya nggak mudah. Pertama, kita harus ngilangin rasa malas pertama. Itu yang paling susah. Ya. Yang kedua, harus niat, paling penting sih. Niat sama keinginan gitu. Kalau nggak ada keinginan sama niat, percuma juga. Itu sih. Berarti harus ada keinginan dari dalam hati juga ya. Ya. Cuma juga kalau nggak ada keinginan dalam hati, misalnya kan banyak juga yang terpaksa gara-gara orang tua juga. Mungkin ada seseorang yang menginspirasi kakak gitu untuk join ke TNI gitu. Nggak sih, dari diri sendiri loh. Selama mengikuti proses itu, apa sih kak tantangannya dalam memasuki TNI tersebut? Ya, tantangannya itu sih yang paling susah, itu ngilangin rasa malas paling susah, itu tantangannya. Soalnya kan di TNI itu disiplin yang paling pertama. Apalagi dulunya saya di sekolah cukup bandel lah dibilang mengubah sikap. Mungkin dari angkatan kakak tuh cuman kakak aja yang join ke TNI atau ada teman kakak juga? So, saya sih cuma saya, ada juga yang polisi. Oh, ada yang Polri juga. Iya. Keren berarti. Terus apa pesan kakak buat adik-adik, mungkin ada yang ingin mengikuti jejak kakak untuk masuk ke TNI? Pesannya apa yang perlu dipersiapkan gitu? Yang pertama sih itulah, hilangin dulu rasa malasnya. Yang kedua, harus memang benar-benar keinginan dari hati, biar nggak nantinya nyesel gitu loh. Ya. Karena kan banyak gitu yang nyesel gara-gara dipaksa sama orang tua, bukan keinginan diri sendiri. Yang kedua, siapin fisik sama mental juga. Mental paling penting. Jangan sampai nanti pas udah lulus itu mentalnya gini, kendor mentalnya, banyak juga gitu. Nanti kabur lah, atau nggak gimana. Oh, berarti ada yang kabur-kaburan gitu? Banyak sih. Ya. Kakak pernah nggak ada keinginan buat kabur gitu? Ada sih pertamanya. Cuma kan Setelah ingat juga, beradaptasi gitu. ya setelah beradaptasi juga ingat orang tua, ingat perjuangannya dulu, gimana susahnya buat masuk, biar bisa masuk aja lah, susahnya gimana. Berarti susah banget tuh masuk ke TNI itu. Susah sih, ngelewatin banyak tesnya juga, bangun pagi. Oh iya, tesnya apa aja tuh kak? Boleh tahu nggak? Tesnya yang pertama itu, yang pertama administrasi, pemberkasan itu yang paling pusing sih, ngurus-ngurus berkas, nyari lagi ke SMA, ke SMP, ke SD. Oh berarti Yang ngulang lagi, nyari tantangan, terus dari gini juga, nyari ke HBS, tanda tangan. Itu yang kedua juga. Yang kedua, tes kesehatan, benar-benar harus sehat lah, nggak ada ini kayak penyakit-penyakit dalam. Terus yang ketiga tuh jasmaninya tuh harus kena. Soalnya dulu pernah gugur
pertama kalinya Oh, tes kakak pernah gugur? pernah gugur juga. Tes pertama gugur, tidak gara-gara kurang lah di Asmania. Berapa kali percobaan? Ini percobaan yang kedua. Dua. Berarti langsung lulus. Iya. Jadi jasmani, habis jasmani itu langsung ada psikologi. Oh iya. Nah, psiko yang paling paling buat gini tuh yang parade buat masuk ke pusat. Itu sih, terus di pusat lagi tes ngulang lagi dari awal administrasi gitu. Oh, Boleh bisa. diulang lagi dari Ya. awal. Berarti bener-bener panjang banget ya Benar. perjalanan. Di pusat juga saingannya bukan orang Bali doang. Itu kita gabung sama tiga provinsi, itu gini, Bali, NTB sama NTT. Jadi banyak banget. Kalau boleh tahu itu memakan waktu berapa lama kak pendaftaran? Kayaknya 2 bulan lebih kayak. Lama ya, lumayan. Udah, makanya selesai gimana. Tapi kalau emang udah niat sih gak bakal kerasa sih. Dibawa fun aja gitu. Dibawa ya. fun aja. Iya. Kan tadi ada kakak mention kriteria. Nah, apa sih kriteria apa aja sih yang harus ada untuk memasuki di dunia TNI? Pertama sih tinggi. Oh, tinggi. Tingginya tuh kira-kira minimal berapa? Kalau di Bintara ya 165 kalau nggak salah. Tinggi. Terus juga berat badan. Apalagi saya dulu sempat gemuk juga. Oh, Ya, berarti harus ini. ya harus nurunin berat badan, itu yang paling susah sih. Harus konsisten. Konsistennya paling susah. Jadi gimana pesan kakak buat adik-adik yang mau ini? Yang mau ikutin jejak kakak menjadi TNI? Jadi pesan saya buat adik-adik yang mau ikuti, misalnya mau daftar TNI lah, kalau TNI aja banyak juga ke polisi gimana. Yang paling penting tuh yang pertama harus ada motivasi dalam diri, itu juga hilangin rasa malasnya. Yang kedua harus niat dalam hati. Tiga tuh harus belajar juga, nggak asal-asal gini, modal fisik doang juga nggak gini, nggak Gimana dong bilangnya? ya kurang lah, harus fisik sama akademik itu harus balance. Iya benar. Berarti nggak menutup kemungkinan kita yang dari jurusan IT atau apalah itu di SMK itu bisa join ke Polri atau TNI ya? Bisa, apalagi sekarang di TNI ya dibilang juga kebutuhan butuh juga orang IT. Oh, berarti ada keterkaitan? Ada sih. Oh gitu ya. Nah, itulah teman-teman perbincangan kita bersama Kakak Martin. Semoga perbincangan kali ini bisa memotivasi kalian dan menginspirasi kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.